Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Ramadan Gudaso dan saya akan menjelaskan tentang inverse matrix ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama ini inverse matrixnya dulu. Dari infonya itu inverse matrix itu tidak akan lepas dari yang namanya matriks identitas, karena matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lain bernilai 0. Nah, jika dua matriks persegi A dan B dikalikan sedemikian rupa sehingga hasil kali AB sama dengan BA sama dengan 1, maka matriks A adalah inverse dari matriks B atau sebaliknya, yaitu matriks B adalah inverse dari matriks A. Nah, ini untuk rumus inverse, yaitu A min 1 sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A. Jadi kalau ada A min 1 ini namanya adalah inverse atau A inverse min 1 di atas ini. Atau determinan A ini juga bisa ditulis seperti yang strip A strip ini, sama aja determinan A. Dan untuk ADJ adalah adjoin. Nah, lanjut ke matriks 2x2. Yang pertama itu mencari determinan. Untuk rumus mencari determinan di 2x2, contohnya seperti ini. Misalkan ada A, lalu matriksnya itu ada A, B, C, dan D. Maka untuk menentukan determinannya yaitu A dikali D, atau disilang, dikurang B dikali C. Nah, untuk menentukan adjoinnya itu, yang A dan D ini ditukar, dan yang B dan C ini menjadi min. Jadi, D, min B, min C, dan A, atau yang seperti ini. Nah, lanjut ke contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya ada ini, P sama dengan min 5, min 2, 2, dan 1. Tentukan P inverse. Nah, yang pertama tadi adalah menentukan determinannya. Nah, untuk menentukan determinannya yaitu disilang, yaitu min 5 dikali 1, dikurang min 2 dikali 2. Nah, min 5 dikali 1, itu hasilnya min 5, dikurang min 2, karena bertemu dengan bertemu min, jadi hasilnya plus, jadi 2 kali 2, 4, jadinya min 5 tambah 4, yaitu min 1. Nah, determinannya adalah min 1. Nah, lanjut menentukan adjoinnya. Karena tadi yang A dan D-nya itu ditukar, maka min 5 dan 1 ini ditukar, yang hasilnya jadi 1 dan 5. Dan yang B dan juga C, karena tadi dijadikan min, maka min 2 dijadikan min lagi, jadinya hasilnya 2 atau 2 positif. Dan 2 ini karena belum masih positif, maka dijadikan min, yaitu min 2. Maka hasilnya 1, 2, min 2, dan min 5. Nah, langsung dimasukin ke rumus inverse tadi yang dikasih tahu di awal, yaitu P inverse 1 per determinan P dikali adjoin P. Maka tadi karena kan sudah ketemu determinannya yaitu min 1, maka 1 per min 1 atau determinannya dikalikan dengan adjoin P atau adjoinnya tadi yang ini. Maka dimasukkan ke sini adjoinnya dan semuanya ini dibagi ke sini. Maka ini hasilnya min 1, min 2, 2, dan 5. Nah, ini untuk yang matriks 2x2. Nah, lanjut kita menentukan matriks 3x3. Berikut ada rumusnya. Sama seperti yang 2x2, namun beda cara menentukan caranya. Nah, untuk yang rumus determinan ini akan saya jelaskan di contoh soalnya nanti. Nah, pertama-tama yang harus diketahui adalah kofaktor. Nah, untuk mencari kof matriks tetangga dalam rumus matriks terbalik, untuk menghitung matriks yang berdekatan, pertama-tama kita perlu menentukan nilai matriks kofaktor. Matriks kofaktor itu matriks yang elemennya dimodifikasi oleh nilai-nilai determinan yang nilainya bukan kolom dan tidak selaras dengan elemen sumber. Nah, ini adalah kayak alternatifnya atau cara cepatnya gitu. Nah, lanjut ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya lagi dengan 4, 2, 0, 2, min 1, 3, 1, 5, dan 1. Tentukan determinan Q. Nah, ini kita menentukan determinannya dulu yang awal sebelum menentukan ke inverse-nya. Nah, maka ditulis lagi. Misalkan ini 4, 2, 1, 2, min 1, 5, 0, 3, 1. Maka ditulis lagi elemen kolom pertamanya di kanan. Maka 4, 2, 1, 2, min 1, dan 5 ini ditulis lagi di sebelahnya ini. Nah, jika sudah ditulis lagi,
Maka langsung ke contoh yang menghitung garis diagonalnya. Nah, untuk garis ke kanan ini, diagonal ke kanan ini akan ditambah, maka 4 min 1 dan 1 ini akan ditambah. Dan untuk diagonal ke kiri itu 0, min 1 dan 1 itu akan dikurang, maka nanti hasilnya ini akan dikurangkan. Nah, jika semuanya sudah ditulis, 4 min 1 1 ditulis 4 dikali min 1 dikali 1 tutup kurung ditambah 2, 3, dan 1, 2 dikali 3 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 kali 5, 0 dikali 2 kali 5, dan karena sudah tidak ada lagi maka ke diagonal sebelah kiri, yaitu 0 min 1 dan 1, maka dikurang 0 dikali min 1 dikali 1, lalu 4 dikali 3 kali 5 dikurang 4 kali 3 kali 5 terus kurang, lalu terakhir 2 kali 2 kali 1, 2 kali 2 kali 1. Nah, ini hasilnya semuanya dijumlah, yang hasilnya adalah 4 dikali min 1 kali 1 hasilnya min 4, lalu 2 kali 3 kali 1 hasilnya 6, 0 kali 2 kali 5 hasilnya 0, dan karena ini sudah masuk min, maka ditulis min, lalu 0 dikali 1 kali min 1 dikali 1 hasilnya tetap 0, 4 dikali 3 dikali 5 hasilnya adalah 60, dan 2 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 4. Maka jika sudah disederhanakan lagi lalu dihasil, maka min 62 ini adalah determinannya. Nah, lanjut untuk menentukan minornya. Untuk di soal menentukan inverse, minornya ini jadi minor pertama atau 1 ini artinya M11 yaitu kolom pertama dan baris bersama atau baris pertama kolom pertama, maka baris pertama ditutup dan kolom pertama ditutup, maka dapat yang 4 min 1 3 5 1, dan ini min 1 3 5 1, dan semuanya itu 1 dikali 1 dikurang 3 dikali 5. Nah, dilakukan ke semuanya sehingga nanti akan mendapat seperti ini. Min 16, min 1 11, 2 4 8, 6 12, dan 8. Ini adalah hasil minor yang sudah didapat. Atau dari sini min 16 2 6, min 1 4 12, 11 18, min 8. Nih. Maka selanjutnya adalah pakai cara cepat yang tadi. Nah, jika sudah didapat cara cepat yang tadi, maka min 16 di bagian ini itu harus positif. Namun karena ini sudah negatif, maka tulis min 16. Lalu ini min 1 dijadikan negatif, maka menjadi 1 positif, dan min 11 11 positif, maka jadi 11. Nah, lanjut ke 2. Karena di sini 2 harus min, maka di sini tulis min 2, dan 4 positif tetap tulis 4, 18. Dijadikan di sini harus min, maka di sini harus sudah menjadi min, 6 positif, 12 min jadi min 12, min 8 karena ini harus positif tetap di min 8. Nah, lanjut di transpose dari kofaktor yang bertemu. Nah, untuk menentukan transposnya ini, baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Misalkan ini baris min 16, 1 dan 11 ditukar menjadi kolom, jadi min 16, 1, 11 di bagian kolomnya, dan bagian kolom baris kedua min 2, 4, 8 menjadi kolom min 2, 4, 18, min 18. Nah, ini kayak diputar balik aja. Nah, selanjutnya ini adalah masukin ke rumus inverse untuk menentukan rumus inverse-nya. Nah, jadi I min 1 sama dengan 1 determinan Q dikali adjoint Q sama dengan 1 per yang tadi determinannya sudah tertemu, yaitu min 62. Dan adjoint Q-nya ini adalah yang ini. Ada tulis di sini. Nah, langsung semuanya ini sama yang kali seperti 2 kali 2 tadi, yaitu dibagi. Yaitu kayak min 62 ini jadi 8 per 31, 1 per 31, min 3 per 31. Dan ini adalah hasilnya. Sekian, terima kasih. Sebelumnya maaf jika ada kata-kata saya yang mungkin salah atau mungkin terbelit-belit. Mohon maaf sebelumnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.